Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita udah masuk ke bagian ke-6, di mana bagian ini kita akan membahas paling enak. Data tuh pusing, ribet, penuh dengan tulisan dan angka-angka yang nggak berjelimet gitu. Kita bakal sederhanain dengan cara grafik. Oke. Grafik adalah penyederhana dari data. Kenapa kita harus bahas grafik sih? Nih, manfaat grafik. Kita bakal bahas ya. Grafik ini penting banget. Ya, tadi yang aku udah bilang, karena untuk memudahkan kita membaca dari data yang ribet itu. Nah, tapi nggak semua data itu bisa pakai grafik yang sama, dan ada yang memudahkan, ada yang bahkan bisa dibilang makin sulit kita baca datanya. Nah, kita bakal bahas kenapa gitu. Nah, pertama-tama kita bakal ngebandingin ciri-cirinya. Jadi di grafik ini kita bisa ngebedain mana data yang si ini, mana data yang si ini dengan cara mudah. Jadi perbandingan cirinya itu salah satunya. Yang kedua ini pembagian komposisi. Apa sih maksudnya? Pembagian komposisi ini maksudnya dari seluruh data ini, dari ciri-cirinya tuh dibandingin lagi. Jadi lebih mudah. Contohnya ini adalah diagram batang. Nah, yang ketiga yakni ada perkembangan. Perkembangan ini intinya waktu. Data masing-masing tuh berbeda waktunya, dan mungkin ada perkembangan dari data tersebut. Oke, langsung aja biar kebayang, kita lihat contohnya. Nah, ini data dari grafik yang ribet, nggak kelihatan ini. Jumlah siswa Madrasah Aliyah Al-Jawami. Nah, ini kita lihat dibuat grafiknya. Oh, jadi kelihatan nih. Ketika 1998, dia jumlahnya segini, dia naik, dia turun 2001, kenapa? Nggak tahu. Mungkin krisis ekonomi atau kenapa, kita jadi lebih tahu gitu, dan bangun membaca datanya lebih mudah. Nah, ini ada yang ketiga, grafik garis. Grafik garis ini adalah yang tadi aku bilang bahwa itu perkembangan. Ini dia, kita bisa lihat perkembangannya, naik, turun, naik. Ini juga sama. Ini adalah grafik lingkaran untuk persentasenya. Oke. Sekarang kita tahu tadi bahwa grafik itu penting banget. Sekarang kita bakal ngebahas elemen-elemen dari grafik. Tentu aja kita nggak memungkiri bahwa grafik itu dari tabel yang jelimet ini. Nah, caranya kita bakal bahas dengan membuat tabel ini. Oke. Untuk dilihat dari sekilas itu mudah. Lihat. Kita bisa lihat bahwa untuk yang ini 2015 per tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Ini jumlahnya dari ini total dari bar yang bagian ya. Terus di sini kita ada namanya dari tahun, putra putri ini juga dibagi lagi ya. Untuk putra warnanya ini, putri warnanya coklat, lebih tua. Setelah itu kita bisa lihat ini belum ada title-nya. Kita kasih judul bahwa ini adalah jumlah siswa MA Al-Jawami. Oke. Nah, kita tahu ini grafik, ini adalah judulnya, lalu kita tahu ini adalah putra putri, ini membandingkannya, oh jadi lebih kelihatan gitu ya. Ini adalah putra putrinya, legend. Jadi seperti itu sebenarnya kita membaca grafik. Oke.
Membaca grafik itu sendiri mudah. Kita baca salah satu. Judul diberikan grafik. Ini dia judulnya. Data marker atau yang melambangkan nilai data. Misal, ini gambarnya adalah marker. Markernya itu adalah ini. Jadi si laki-laki putra, ini putri, masing-masing punya marker ya. Seri data. Seri data itu. Nah, seri data itu setelah kita tahu ini adalah marker. Ini adalah marker. Nah, kita nggak tahu ini apaan. Nah, seri data itu adalah putra dan putrinya. Oke? Itu baca grafiknya. Akses atau sumbu koordinat. Tentu saja kita untuk grafik batang ini kita ngegunain sumbu koordinat X dan Y atau Cartesius, oke? Biasanya X itu yang mendatar ini, Y itu yang tegak. Nah, oke. Biasanya juga, itu dia. Biasanya memudahkan bacanya kayak gitu. Grid lines atau garis-garis yang berada di area grafik. Ini dia. Di antara 50, 100, 150, 200, dan 250, ini dia ada garis nih. Itu untuk menandakan alat bantu untuk kita mengukur kira-kira berapa sih. Tanpa harus mengetahui datanya secara beneran segitu tepatnya. Oke. Ada dua ya tadi. Kalau di sini ada mayor dan minor. Nah, legenda. Legenda itu ya tahu sendiri kayak seperti di peta. Itu adalah menandakan bahwa itu tuh yang mewakilinya. Ya, ini untuk warna oranye tua, oranye muda putra, dan oranye tua itu si putri. Nah, nilai data itu bisa ditampilin di grafik di sini. Ada yang tidak, bebas. Setingginya dia, makin tinggi makin banyak gitu. Oke, kita udah tahu nih ngebahas cara membuat grafik. Sekarang gimana cara buat grafik? Oke, langsung aja. Let's go. Tentu aja kalau mau buat grafik tuh kita harus punya datanya. Untuk datanya sendiri kita bakal cari di Google. Bentar. Oke, setelah konsultasi kita nggak bakal pakai data itu, tapi kita pakai data yang ada di sini aja supaya kita memudahkan prakteknya. Langsung aja. Oke, seperti yang kita tahu, kita bakal gunain data ini lagi. Seperti yang kita tahu, makin lama tuh UI atau tampilan suatu aplikasi itu makin mudah. Ya, untuk pengguna 2019 ke bawah, maafin, kalian bisa lihat di modul, dan ini untuk 2019 ya. 2019 kita masuk aja, kita cukup mendrag seperti ini. Lalu kita ke insert. Tentu saja kita akan memasukkan atau insert bebas. Kita bisa klik recommended chart untuk di sini ya. Karena kita misalnya nggak tahu mau dipapain gitu, pakai grafik apa, atau kita bisa menggunakan grafik-grafik yang ada disediain di sini. Ada plot, ada pie, ada chart, ada bar, dan lain sebagainya. Untuk di sini kita bakal coba menggunakan recommended chart. Si Microsoft ini, si Bill Gates ngasih tahu apa kita bakal gunain apa. Oke, kita disuruh menggunakan di antara ini nih. Karena di modul ada bar chart, kita menggunakan ini juga. Sama. Oke, dan selesai. Yes. As easy as that. Semudah itu. Segampang itu. Yes. Nah, kita akan customize seperti ini. Oke, waktunya mempercantik grafik yang kita punya. Untuk mempercantik grafik yang kita punya, kita bebas, ada banyak banget pilihan dari sini. Kalian cukup pencet grafik yang udah ada, kalian pencet design, lalu bebas deh milih apa yang pengen kalian rubah. Kita akan besarin dulu ya. Nah, misal untuk memakai template-template yang udah ada, pencet aja done. Pencet done. Oke. Bisa pakai yang ini. Cakep. Cakep banget. Nice. Kita ganti warnanya. Jadi lebih monokrom.
Oke, kalau ngikutin yang di modul, kalau ingin warnain, kita klik kanan dari ininya, pilih dari sini, bebas. Itu untuk warna yang apapun. Kalau di situ untuk chart area, kita bakal ngasih feel-nya, contoh warna yang lebih. Kita bakal pakai gambar klik kanan biasa. Kita feel-nya isinya ganti sama, bisa ada texture, ada gradient, bisa kalian apapun. Aku mau pakai gambar, kita tunggu. Oke, gambarnya ada banyak ya. Aku mungkin bakal pakai ini. Oh, Sakura. Kita pakai ini. Kita tunggu. Oke, kita pakai. Kita lihat. Ceng. Lucu banget, keren. Wow, oke, kurang lebih kayak gitu aja. Untuk ngatur datanya kita bisa di sini. Untuk ngaturnya apapun yang kita mau, kita bisa di sini. Untuk ganti, misal ganti judul siswa SMA Al-Jarawi. Oke, mau ganti warnanya ini ya, mau ganti fontnya ini, mau ganti ini bar chartnya, atau ini juga mau disusun. Itu kita bisa banget lewat ini, bebas. Kalian bisa customize sesuka kalian dan sepenuh hati kalian. Oke, itu aja dari grafik. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.